Good morning, everyone. Still with me, Mr. Hakim. In this very nice opportunity, we're going to talk about our second material, that is the use of modal should. Let's get started. Mari kita mulai. Do you know what should is? Ada yang sudah tahu apa itu should? Should is a modal verb or helping verb. Jadi should itu adalah salah satu bentuk modal atau kata bantu dari kata kerja. Artinya should di sini tidak bisa kita gunakan di dalam kalimat secara sendirian, melainkan harus kita gabung dengan penggunaan kata kerja. Apa fungsi dari should itu sendiri? To indicate advice, obligation, and expectation. Jadi fungsi dari kata bantu should di sini adalah untuk menyatakan saran, kewajiban, dan ekspektasi ataupun harapan. Mari kita perhatikan penjelasan selanjutnya. Nah, di sini bisa kita perhatikan ada 3 bentuk waktu. Yang pertama past, present, and future. Ini kita perhatikan juga masing-masing contoh kalimatnya. Untuk yang past, I should have studied yesterday. Untuk yang bagian present, I should study today. Dan bagian future, I should study tomorrow. Nah, kalau kita lihat ketiga contoh kalimat ini, apa yang membedakannya? Di sini sudah sangat jelas bahwa yang bagian present dan future untuk pola kalimatnya hampir sama. Yang membuatnya berbeda adalah pada keterangan waktunya. Untuk yang present today dan yang future tomorrow. Sementara untuk pola kalimatnya sama. Berbeda halnya dengan present dan future. Untuk yang past time, di sini dapat kita perhatikan perbedaan yang sangat signifikan dari bentuk kedua kalimat yang tadi. I should have studied yesterday. Apa yang membedakannya? Ya, benar sekali. Di sini setelah kata should dapat kita perhatikan have dan studied. Yang tadi study dan sekarang study with ed. Nah, ada penambahan kata e dan d di ujung kata study yang tadi. Nah, ini artinya merupakan bentuk past participle atau bentuk ketiga dari kata kerja study. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk penggunaan should pada kalimat past, kita harus menambahkan kata have untuk kalimat positifnya dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, studied. Nah, di sini kita menggunakan kata kerja beraturan atau regular verb, di mana pada kata kerja itu sendiri kita hanya perlu menambahkan kata ed ataupun d. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kapan kita menggunakan ed dan kapan kita menggunakan d? Nah, itu dapat kalian pelajari pada daftar kata kerja, baik itu di kamus ataupun dari internet. Nah, seharusnya di SMP kalian sudah menguasai untuk kata kerja yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara untuk beberapa kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verbs, nah, akan terjadi perubahan bentuk. Contohnya, kata kerja song, bernyanyi. Untuk bentuk keduanya sang dan bentuk ketiganya sung. Nah, maka pada konteks ini kita akan menggunakan bentuk kata kerja ketiga. Di sini ada I, you, we, they, he, she. Nah, ini menunjukkan subjek dari sebuah kalimat atau kata ganti orang. Nah, tapi di dalam membuat kalimat tidak harus menggunakan pronoun seperti ini. Kita juga bisa menggunakan nama orang ataupun nama tempat.
sesuai dengan konteks. Contohnya, di sini dapat kita perhatikan untuk subjeknya kita bisa menggunakan I, you, we, they, he, she. Berikutnya should untuk kalimat positif dan shouldn't untuk kalimat negatif. Shouldn't ini adalah kependekan dari should not. Contohnya, I should work today. I should go today. I should work tomorrow. I should go tomorrow. I should have worked yesterday. I should have gone yesterday. Nah, bagi yang masih bingung, kita kembali lagi ke penjelasan yang tadi bahwa untuk kalimat lampau maka kita harus menggunakan kata have dan kata kerja bentuk ketiga setelah kata should. Nah, ini alasannya kenapa untuk yang yesterday ini menunjukkan waktu lampau, maka ada kata have dan worked. Dan go berubah menjadi gone. Gone ini adalah bentuk ketiga dari go, dan worked adalah bentuk ketiga dari work. Sir, kenapa kok berbeda? Ada yang work menjadi worked, ada tambahan ed, sementara go tidak got, lalu jadi gone. Nah, work di sini adalah kata kerja beraturan, di mana akan ada penambahan kata ed, huruf ed ataupun d pada ujung kata kerja. Sementara go ini merupakan kata kerja tidak beraturan yang mengalami perubahan bentuk menjadi gone pada kata kerja ketiganya. Baik, sampai di sini sudah cukup jelas. Untuk lebih menambah pemahaman kalian, maka perhatikan latihan berikut ini. Nah, saya harapkan kalian mengerjakan latihan ini di kolom komentar. Tuliskan nama, kelas, dan jawaban kalian. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini saya berikan contoh. Ini ada beberapa petunjuk. Kalau ada tanda checklist, itu artinya kamu harus mengganti tanda checklist ini menjadi should have. Sementara untuk tanda X atau silang, artinya kalian ganti menjadi shouldn't have atau kalimat negatif. Contoh, Miko blank do his homework. Nah, jadi Miko ini ada tanda checklist, kita ganti menjadi should have. Maka kalimatnya adalah Miko should have done his homework. Loh, kenapa bisa jadi done? Nah, di sini kita kan latihan untuk bentuk lampau. Maka untuk pola kalimatnya setelah should kita tambah dengan have dan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari do adalah done. Maka kalimatnya adalah Miko should have done his homework. Nah, untuk nomor 2, 3, dan 10 sampai 10 silahkan kalian kerjakan di kolom komentar. Okay, I think that's all for today material. I hope every single student is understood this material, and hopefully we are in our best condition today. See you in the next material.